Kenapa ini penting sebetulnya kami harus tahu keberadaan warga kita, baik itu yang undocumented, baik itu yang masih berstatus WNI, atau warga kita yang sudah berstatus warga negara Amerika Serikat di sini. Memulai ini diskusi ini kita ngobrol-ngobrol aja sebetulnya untuk mencari solusi, terutama yang terkait mengenai warga kita yang menggunakan jasa angkutan menuju ke tempat kerjanya supaya apa? Ini apa? Tidak banyak lagi warga kita yang terpapar oleh COVID-19. Demikian, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Oki. Kan Mas Oki? Terima kasih banyak Pak Konjen. Terima kasih banyak atas sambutannya dan pembukaannya. Mungkin selanjutnya kami akan mengundang Ibu Sinta Penyami dan Pastor Aldo. Ibu Sinta ini akan menjelaskan maksud dari pertemuan kita pagi ini dan Pastor Aldo juga akan menyampaikan update gitu Pak mengenai situasi terkini di Philadelphia. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Konjen dan staf KJRI yang sudah mau menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita semua di Philadelphia pagi ini. Saya kemarin meminta meeting ini karena saya pikir waktunya untuk kita berkomunikasi dan berdiskusi secara keseluruhannya dalam komunitas, karena memang ada kekhawatiran dari teman-teman yang message saya langsung dengan mereka merasa khawatir dengan untuk pergi bekerja, untuk ikutan berangkat dalam van. Jadi saya pikir kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu pihak aja. Mereka bisa komplain, tapi mungkin teman-teman dari agen, makanya saya mengundang teman-teman dari agen juga untuk memberitahu pada saat ini yang memang kita sudah melakukan ini. Mungkin ada agen yang belum melakukan, tapi mungkin yang sudah melakukan tindakan pencegahan dengan sterilisasi dan mengurangi jumlah penumpang itu mungkin boleh di-share, karena ini kan sesuatu yang baik. Jadi kita bekerja sama bukan untuk saling menuduh, tapi untuk saling membantu dan saling membangun. Jadi itu sebenarnya tujuannya, dan juga mungkin kita bisa berdiskusi sama-sama kalau ada pertanyaan dari KJRI dan mungkin ada pertanyaan dari komunitas ke KJRI tentang bantuan-bantuannya dalam masa krisis ini. Pak Aldo, ya. Ya, selamat pagi Pak Konjen. Nama saya Aldo. Saya cuma mau sebelum saya kasih update, kalau tadi Pak Konjen bilang bahwa kehadiran konsulat untuk menjadi part of solution, yang saya rasakan sudah thumbs up untuk Pak Oki yang sangat responsif. Pada saat saya kasih update, dia sangat responsif, mengatur di dalam pengiriman sembako untuk orang di Philadelphia. Demikian juga dengan Pak Irwan, thumbs up saya sama Pak Irwan. Saya tahu juga Pak Konjen tahu mengenai satu orang Indonesia di Scranton yang terkena positif dan yang akan lagi di dalam pemulihan dan akan kita pulangin ke Indonesia. Saya melihat bahwa saat-saat ini dari pihak KJRI sangat very responsif di dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan atau keluhan-keluhan kami. Sinta, kenapa ada kayak gini? Saya pribadi melihatnya bahwa ini adalah suatu dilematis, di mana ada orang-orang yang mengutamakan kesehatan, ada orang-orang yang membutuhkan uang, dan saya tidak membela agent-agent juga. Agent-agent di sini malah tujuannya adalah membantu untuk bagaimana mereka bisa bekerja. And it's complicated, makanya pertemuan pagi ini sangat penting sekali untuk kita diskusiin. Sekian dari saya. Sharing updates-nya. Selanjutnya kami ingin mengundang dari Mayor's Office, Ibu Lilian, apakah sudah bersama kita ya? Konjen. Saya cuma mau menyampaikan beberapa hal aja. Di sini juga ada Ibu Dewi yang juga selaku part of Mayor Office. Saya sudah merangkum, kemarin kita udah ngobrol dengan pihak City sendiri. Ada 3 poin yang sekarang mau ditegaskan lagi. Ini kemarin kita udah ada bikin video Pak, itu himbauan dan juga pemberitahuan kepada masyarakat bagaimana caranya agar peraturan pengantar jemputan ini dan himbauan agar agensi itu melakukan social distancing, pengurangan penumpang, penggunaan masker yang wajib di dalam mobil, dan sanitasi di dalam mobil sendiri gitu. Dan sudah kami tegaskan bagi para pelanggar peraturan tersebut akan disangsikan sama seperti pelanggaran terhadap peraturan City, karena this is like a business conduct regulation.
Jadi bagi yang tidak mengikuti peraturan, masyarakat yang mengetahui itu bisa langsung lapor ke community leader atau ke kami, ke saya atau Ibu Dewi langsung, atau ke yang lainnya. Mungkin karena kadang kan ada orang-orang yang bekerja di pabrik juga dan ikut agensi dan mereka tahu, mereka melihat, tapi mereka takut untuk langsung ngomong langsung ke agensinya. Dengan ketakutan nanti, oh bisa nggak bisa kerja lagi. Nah, kalau misalnya langsung ngomong ke agensinya secara langsung, ada ketakutan seperti itu. Jadi kemarin kita sudah himbau kalau misalnya memang seperti itu atau ada keterbatasan bahasa untuk lapor langsung ke City, itu bisa melewati kami atau melewati community leader. Nanti bisa langsung kami sampaikan ke 311 karena itu peraturannya sudah jelas dan bisa langsung ditindak. Jadi ini bukan sekedar himbauan lagi, Pak, tapi sudah peraturan yang jelas. Silakan Ibu. Tambahan dari saya tuh hanya kalau bisa tuh orang yang lapor mengenai agensi itu dirahasiakan juga gitu ya. Kalau seandainya satu orang aja melapor seperti itu, terus kita bisa sampaikan ke pihak agensi secara privately, mungkin orang itu juga merasa nyaman dan juga dia bisa kasih tahu ke temannya. Tapi tergantung agen masing-masing juga, apakah mereka itu mau berubah atau tidak itu tergantung mereka. Saat ini kita cuma bisa memberikan penyuluhan dan juga ada tindakan dari City kalau seandainya mereka melanggar. Bu Dewi, jadi sebetulnya ini sudah bukan himbauan lagi ya, tapi sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur social distancing. Jadi ini tergantung bagaimana agensi dapat mematuhi peraturan tersebut. Kita lanjutkan saja langsung ke sesi berikutnya ya. Kita sebetulnya sudah ada 2 teman-teman wakil dari agensi. Ini Pak Bambang dan Pak Petra. Mungkin bisa share Pak, karena ini agensi yang sudah melakukan social distancing. Jadi mungkin bisa share ke kita semua bagaimana hal tersebut dilakukan. Mungkin Pak Bambang. Ya, halo. Halo, apa kabar Pak? Silakan Pak. Baik. Dari saya pribadi, dari company kami sebagai agensi salah satu agensi di Philadelphia, sejak pandemi ini terjadi, sudah ada rumor-rumor terjadi di New York atau di Amerika, kami dari pihak agensi kami sudah melakukan tindakan-tindakan preventatif, terutama itu untuk memastikan bahwa setiap pekerja kami dalam kondisi sehat. Kami punya tim juga yang memantau kesehatan mereka dan tidak secara detail, tapi kami hampir menanyakan satu persatu bagaimana kondisinya. Kalau mereka ngerasa sakit sedikit aja, misalnya batuk-batuk atau nggak enak badan, kami segera suruh dia pulang kalau dia sedang bekerja. Kalau dia ada jadwal untuk bekerja keesokan hari, kami suruh stay home dulu, paling nggak 2 minggu. Kalau misalnya pekerja ini masih ngerasa dirinya sehat, kami terpaksa menyatakan bahwa dia tidak akan dijemput gitu loh, karena dia harus stay di rumah. Itu salah satu yang pertama, yang terutama. Terus kami juga melakukan pemantauan melalui tim kami juga, apabila ada orang yang mencari pekerjaan ke agensi kami, dan kami nggak kenal orang ini sebelumnya, kami akan tanya dulu, datang dari mana, dari state mana, misalnya dari luar state, atau bahkan baru datang dari luar negeri, itu kami wajibkan untuk 14 hari minimum melakukan self-quarantine atau stay at home dulu. Gitu. Terus mengenai transportasi, sejak berapa minggu, sejak awal pandemi ini terjadi, kami sudah mulai melakukan tindakan yang namanya membagikan disinfektan spray kayak Lysol dan segala macam ke setiap sopir-sopir kami, dengan tujuan mereka sebelum dan setelah bekerja, mereka akan semprot dulu semua van atau semua mobil yang dipakainya, dikendarai oleh mereka, di-spray dulu, didiamkan beberapa lama, baru dipergunakan. Yang pertama. Yang kedua, kami juga membagikan kepada sopir dan pekerja kami masker dan hand sanitizer untuk selalu dipakai selama berpergian di dalam mobil atau van itu. Terus kemudian kami juga memastikan bahwa jumlah penumpang tidak lebih dari 10 orang. Kami usahakan paling maksimum 8 orang. Tapi terkadang karena keterbatasan mobil yang kami sediakan juga,
akhirnya terpaksa ada yang maksimum sampai 10 orang termasuk sopir. Nggak nge-trend sih, jadi ngobrolnya nggak Gitu. Terus setelah membagikan masker dan sarung tangan juga, terus membatasi jumlah penumpang, karena saya sendiri pribadi memantau, kadang saya datang ke pabrik, saya melihat bagaimana mereka ditransport dengan big van itu. Jadi sistemnya itu kalau big van-nya besar yang 15 passenger, itu kan ada beberapa row. Nah itu duduknya diselang-seling gitu. Bahkan kalau bisa dalam satu row bangku itu cuma satu orang aja gitu loh. Nanti di belakangnya diseling, semacam kayak gitulah. Mereka bisa mengatur sendiri. Terus kami juga melakukan pendekatan ke company-company yang membutuhkan jasa kami, ke pabrik-pabrik. Kami melakukan pendekatan dengan arti kami berbicara kepada mereka, diskusi mengenai kondisi yang terjadi saat ini. Jadi misalnya mereka meminta jumlah pekerja tertentu, mungkin kami nggak bisa memenuhi saat ini. Karena kami lebih mementingkan kesehatan atau mementingkan keselamatan para pekerja kami. Jadi, dan syukurnya mereka bersedia bekerja sama. Jadi walaupun mereka meminta ada jumlah permintaan yang harus dikirimkan adalah sejumlah pekerja, tapi kalau itu melebihi dari kapasitas big van atau kapasitas van dengan kondisi keamanan tertentu, kami akan terpaksa menolak gitu. Kami hanya bisa kirim sekian gitu. Nah, terus juga selama ini dari pihak pabrik sudah membuat surat keterangan kepada kami dan kepada pihak-pihak yang berwajib bahwa pabrik atau bisnis yang mereka tetap buka dan jalankan itu termasuk dalam kategori essential, dalam arti tetap berjalan menurut standar pemerintah. Dan mereka membuat surat pernyataan itu, dikirimkan ke kami akan copy surat itu, dan kami bagikan ke setiap driver, sopir, supaya mereka punya pegangan. Kalau just in case di perjalanan mereka mengalami sesuatu, di situ juga ada nomor telepon kami, ada nomor telepon perusahaannya, segala macam. Jadi, misalnya diberhentikan oleh polisi, ditanya, ini kenapa kok rame-rame di dalam satu mobil, atau ini kalian mau kemana, itu ada penjelasan resmi dari pihak pabriknya. Gitu. Terus kami dan tim, saya dan tim terus mengupdate informasi, dan terutama informasi yang kami dapatkan, kami nggak mau sekedar kayak dari sosial media, dari Facebook ada yang ngepost ini, itu nggak gitu, tapi kami bergantung sekali dengan informasi yang resmi dari city, dari government, atau dari konjen, dari konsulat jenderal di New York, atau dari pemerintah Amerika sendiri. Jadi dari update-update itu, seperti tadi yang diinformasikan Bu Lili dan Bu Dewi, dari city, dinyatakan bahwa Philadelphia belum siap untuk reopen. Masih dalam kondisi red zone. Jadi kami tetap harus waspada, tetap menjalankan setiap guidance yang diberlakukan oleh pemerintah, dan kami akan berusaha untuk terus menginformasikan itu kepada para pekerja kami. Memang kendalanya ya jelas karena kondisi ekonomi, mungkin mereka ada yang merasa nggak enak badan, tapi tetap berusaha ngomong, enggak, saya nggak apa-apa kok, saya oke-oke aja untuk tetap bekerja. Itu kendalanya, memang. Dan sejauh ini kami bisa meminimum adanya gejala-gejala seperti itu, karena kami punya pendekatan khusus kepada setiap pekerja kami. Jadi, dan juga dengar laporan dari teman-teman sekerjanya, misalnya, si A ini kayaknya kok kemarin batuk-batuk. Nah, kami langsung kontak si A ini untuk bilang, kamu nggak sehat, atau kamu lagi sakit. Udahlah, kamu mendingan stay home dulu, gitu. Nggak apa-apa, no problem, stay home dulu. Dan untuk sopir-sopir terutama, karena mereka yang benar-benar menjalankan operasional berkendara, saya dan tim kami dari pihak agensi kami itu benar-benar menekankan kepada mereka untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan penumpang, dalam arti menjaga kesehatan, dan seperti saya bilang tadi, tetap menjaga kebersihan van, terus dilap van-nya dengan segala surface di van, setiran, dashboard, kursi, semua harus dilap, dibersihkan sebelum dan setelah bekerja. Itu aja. Ini sekali lagi saya mewakili dari apa yang kami jalankan dari agensi kami. Saya jujur tidak tahu apa yang agensi-agensi lain jalankan, tapi kami juga melakukan update dengan teman-teman agensi yang lain, dalam arti memberitakan bahwa
oke, di agensi saya ini yang saya jalankan. Di agensi kamu gimana? Misalnya mereka, oh saya belum tahu, tapi bisa dijadikan masukan. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Oki, silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang atas penjelasannya. Jadi kalau di tempat Bapak sudah dilakukan ya Pak physical distancing dan juga sudah ada upaya-upaya untuk sterilisasi kendaraan dan sebagainya. Pak Petra? Terima kasih untuk waktunya. Ya, silakan Salam Bapak. hormat Bapak Konjen yang terhormat, untuk juga rekan-rekan semua. Bagi saya dari kami tidak jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan Pak Bambang, karena kita juga bekerja sama ya Pak Bambang, satu tim dalam bisnis agensi ini. Cuma bagi kami paling utama dalam masa pandemik ini, nomor satu adalah informasi dari penderita atau orang yang tersuspek penyakit ini sendiri. Jadi kalau kita tidak ada keterbukaan, seperti yang sudah disampaikan Pak Konjen, itu akan menjadi pintu masuk penyebaran ke orang-orang yang lain. Jadi itu yang sangat kita mungkin bisa dibantu Pak Konjen untuk penyuluhan ke para masyarakat dan pekerja orang-orang Indonesia untuk kita boleh tidak malu, terbuka, jujur. Kalau kita merasa badan tidak enak atau ada gejala-gejala yang kurang baik terhadap dirinya, sehingga bisa diinformasikan terutama kepada pekerja, pada agensi, kepada temannya, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah awal dan itu sangat membantu untuk pencegahan itu sendiri. Jadi seperti itu, saya hanya untuk hal teknis seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang, itu memang sudah kita lakukan dari awal-awal sejak pandemik ini muncul. Sekian dari saya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau usulan buat kami akan terima dengan senang hati. Terima kasih. Jadi kurang lebih sama dengan seperti yang ditegaskan Pak Bambang ya, bahwa yang paling utama adalah informasi dari penderita itu sendiri. Jadi kalau tidak jujur, itu berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Kami ingin mengundang Bapak Dr. Budi Saputra dari Mercy Hospital. Kami ingin melihat, tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Konjen, kita ingin mendengarkan tips dan saran aman bagaimana kalau terpaksa menaiki kendaraan yang penuh penumpangnya gitu. Apa saja protokol kesehatan yang harus dilakukan? Jadi kalau dari saya sendiri, dari segi kesehatan, ada 3 hal sebenarnya yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu adalah dari bagian employer, dari pabrik dan owner, dan dari agent. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pekerjanya sendiri. Dan yang ketiga adalah dari peran dari community leaders yang harus kita lakukan. Dari segi owner atau not owner, maksudnya employer atau agent, semua yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Bambang dan Pak Petra, itu menurut saya sudah bagus ya. Memang seperti yang Pak Konjen tadi katakan, kalau mau idealnya, nanya saya, idealnya jangan kerja semuanya. Beberapa minggu ini jangan kerja dulu. Kalau dari saya seperti itu, tapi kan ideal dan praktek itu nggak bisa sejalan seperti itu karena kita tahu dilemanya ya kan, segi kebutuhan finansial, ekonomi itu harus kita seimbangkan juga. Jadi benar yang tadi Pak Konjen juga bilang, kita sekarang harus memilih yang opsi terbaik dari semua yang buruk gitu. Dan salah satu caranya adalah kita harus meminimalisasi resiko penularan. Yang saya paling khawatirkan adalah memang transportasi. Karena transportasi ini adalah resiko paling tinggi buat para teman-teman orang Indonesia kita yang akan bekerja. Karena apa? Mereka berada di dalam satu ruangan tertutup, satu ruangan kecil tertutup, beberapa orang, di atas 10 orang dulu yang saya dengar begitu, dan penularannya ini akan terjadi dengan cepat dengan begitu. Jadi ini yang pertama-tama yang paling penting yang menurut saya memang harus kita bahas, dan semua yang tadi Pak Bambang dan Pak Petra bicarakan sudah bagus. Mungkin ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan di sini ya. Yang pertama yang memang paling penting itu menurunkan jumlah penumpang, Pak. Menurunkan jumlah penumpang itu penting sekali karena kalau duduk sudah berdesak-desakan itu
itu sangat beresiko sekali untuk menularkan, ya kan? Yang kedua yang saya pikirkan adalah mungkin sirkulasi udara. Kebetulan saat ini kan sudah mulai spring, udara sudah mulai, temperatur sudah mulai hangat. Apakah bisa kita buka sedikit jendelanya kalau mau pergi kerja, jangan ditutup semua. Kemudian bagian ventilasi yang di depan tuh di dashboard, kan bisa tuh ada tombolnya yang bisa sirkulasi tertutup, sirkulasi terbuka, kita buka tombolnya untuk sirkulasi terbuka begitu, supaya sirkulasi udara bisa terus berputar di dalam, menurunkan resiko. Kemudian yang kedua, ini cuma saran, saya tidak tahu apakah prakteknya nanti bisa dijalankan apa enggak, hanya ide-ide. Yang saya juga khawatirkan adalah, mungkin di tempat kerja saya dengar sudah ada screening untuk termometer ya, sebelum kerja diperiksa temperaturnya. Tapi menurut saya itu sudah telat, Pak. Kalau sudah sampai di tempat kerja, orang ternyata ketahuan demam, itu selama perjalanan sampai tempat kerja sudah berapa yang tertular gitu. Apakah mungkin para supir, driver, itu dibekali satu termometer, jadi saat penumpang mau naik mobil sudah di-screening dulu, sebelum sampai di pabrik. Di-screening dulu. Ini bukan berarti kita menurunkan resikonya sampai 100%, tidak, karena bagaimanapun kita tahu teorinya ada orang-orang yang tidak ada demam, tidak ada gejala, tetap bisa menularkan, tapi paling tidak kita menurunkan resiko lebih banyak yang bisa kita turunkan resikonya. Kemudian yang ketiga, masalah masker. Masalah masker ini kita juga perlu tahu bahwa masker-masker yang ada, yang dipakai oleh komunitas, itu tidak terlalu efektif buat mencegah penularan. Tapi tetap lebih baik daripada tidak pakai masker. Kualitas masker kan ditentukan oleh pori-pori bahannya, ditentukan oleh ionisasi dari bahan itu sendiri, dan ditentukan juga oleh apakah dia bisa seal seluruh bagian dari hidung dan mulut kita. Ya. Masker yang kita pakai di rumah sakit, itu yang namanya N95, itu adalah masker yang cukup efektif, tidak paling efektif, karena N95 sendiri, angka 95-nya itu menentukan berapa persen partikulat di sekitar kita bisa disaring, difilter. 95 itu artinya 95% bisa difilter. Jadi tetap 5% masih ada kemungkinan kita tertular, walaupun memakai N95. Yang lebih bagus lagi ada yang namanya N99 atau N100 gitu. Anyway, masker yang di bawah itu kualitasnya adalah masker surgical masker, yang warna biru atau hijau. Itu mungkin bisa menurunkan sekitar 60%, 50% kemungkinan penularan, gitu. Saya juga tidak tahu pasti angkanya berapa. Dan yang paling rendah kualitinya adalah masker buatan sendiri yang pakai kain. Tetap bisa menurunkan resiko penularan, mungkin sekitar 40%, 30%. Tapi intinya adalah kita tetap lebih bagus pakai masker daripada nggak pakai masker, ya kan? Tapi apakah bisa kita meminta bantuan dari diaspora atau community leader atau mungkin dari konsulat jenderal untuk mendonasikan masker yang lebih bagus kualitasnya? Karena saya dengar dari salah satu community leader, mereka punya akses untuk memesan masker yang namanya KN95. KN95. Masker KN95 itulah masker-masker yang dipakai di China yang kualitasnya sama dengan masker N95, cuma tidak di-approve oleh FDA di sini. Tapi itu bisa di-order itu, Pak. Dan bisa nggak itu kita order? Dan saya dengar harganya juga tidak mahal. Kita order itu, kemudian kita bantu, kita bagi-bagikan kepada para pekerja. Begitu, itu saran saya yang berikutnya. Kemudian saran saya yang lainnya, apakah mungkin bisa kita perjelas himbauan kepada teman-teman pekerja kita dari agent-agent. Mungkin kalau sekarang kita lebih, istilahnya gimana ya, lebih kita perkeras sedikit himbauannya. Seperti gini loh, kalau di government ada himbauan mengenai drunk driver. Mereka bilang, DUI, your ignorance will cost life. Artinya gini, Anda mungkin kalau sakit nggak kenapa-napa, tapi sakitnya Anda bisa membunuh teman Anda. Mungkin diperbagus sedikit kalimatnya begitu, tapi intinya seperti itu gitu loh. Jadi agak kita takut-takutin dikit lah lebih lagi. Mereka maksudnya lebih kesadarannya lebih ditingkatkan dengan cara mengatakan bahwa Anda punya ignorance
itu bisa cost life for your friend. Gitu. Jadi tolong, kalau Anda ada gejala, punya kesadaran sendiri untuk tinggal di rumah, begitu. Kemudian yang berikutnya juga dari para pekerja, kita minta dihimbau untuk lebih lagi self awareness mereka, dan dari community leader, apakah bisa meningkatkan perannya lebih lagi untuk melakukan contact tracing. Jadi buat para community leader itu bisa lebih proaktif lagi untuk men-trace teman-teman kita yang sudah terkena atau terekspos dan meminta mereka untuk stay home begitu. Saya serahkan kepada Ibu Sinta untuk membantu jalannya diskusi. Ibu Sinta, silakan Ibu Sinta. Ini pertanyaan yang pertama ini dari Pak Kilat, dan kemudian ini akan bisa langsung dijawab oleh Ibu Dewi, karena jawabannya ini ada langsung dari City of Philadelphia Office of Immigrant Affairs. Jadi pertanyaannya adalah, mengenai rapid test, apakah bisa diusahakan untuk komunitas Indonesia di Philadelphia, karena health center nomor 2 terbatas dalam test kit ini. Dan ini sebenarnya rapid test ini di City Philadelphia ini udah disebar gitu loh. Jadi bukannya nggak ada gitu. Tapi khusus untuk warga Indonesia, karena komunitas kita ini berada di populasinya kebanyakan itu mengumpul di South Philadelphia. Mereka itu ada di Jefferson Hospital, itu drive-thru, dan semua urgent care di Philadelphia itu bisa melakukan tes juga gitu loh. Jadi bukan hanya 1-2 tempat, bukan hanya di health center nomor 2 juga gitu loh. Semua health center itu juga bisa, tapi saya juga dari City itu tidak menganjurkan untuk ngetes kalau cuma pengen tahu aja gitu loh. Kecuali kalau misalnya udah ada gejala gitu loh. Gejala-gejalanya itu nanti ditanyakan oleh pihak dari urgent care atau health center dan juga hospital-hospital yang punya testing kit itu, mereka itu bisa harus menjawab dengan tepat gitu loh. Kalau enggak, mereka bisa ditolak juga gitu. Yang paling cepat itu yang saya tahu itu ya, pengalaman dari saya yang di-share oleh rekan dari MCAA tersebut itu, kalau seandainya kita satu rumah dengan orang yang positif, itu pasti kita bisa dites langsung. Karena chance untuk terkena COVID ini itu sangat besar sekali gitu loh. Maka dari itu mereka bisa mengizinkan secara langsung. Dan juga kedua ini, kalau seandainya kita punya penyakit dan penyakit kita ini membutuhkan pertolongan dari dokter, seperti pergi ke dialisis, ya kan? Dan juga misalnya orang tersebut itu batuk-batuk sedikit, dan orang dari dialisis ini menolak untuk memberikan layanan dialisis untuk kidney orang tersebut. Dan kita bisa bilang, oke, bawa surat dari tempat dialisis kalau saya ini harus dites untuk kembali ke tempat dialisis saat berikutnya itu. Jadi semua itu kita nggak bisa secara perkomunitas. Ini hanya untuk warga negara Philadelphia. Walaupun itu punya surat atau tidak punya surat, mereka itu tidak akan menanyakan. Saat kita mau ngelapor untuk tes COVID ini, mereka nggak akan menanyakan, SS mana? Nggak mungkin, gitu loh. Pertanyaan pertama itu, punya asuransi apa enggak? Kalau seandainya nggak punya asuransi, itu nggak masalah. Dia bisa menelusuri background kita ini. Kalau seandainya itu, kalau nggak salah, bayarannya itu $150 untuk di urgent care kalau kita nggak punya asuransi. Dan itu untuk semuanya, gitu loh. Untuk semuanya itu termasuk orang-orang yang warga negara Amerika yang tidak mempunyai asuransi. Karena nggak semua orang itu punya health insurance, gitu loh. Emang diharuskan, tapi sebagian orang ya masih ada juga yang nggak punya asuransi, gitu. Jadi orang-orang kita ini harus punya kemauan yang maksudnya jangan takut untuk maju masuk ke rumah sakit atau ke urgent care untuk ngetes gitu loh. Nggak akan ada hubungannya dengan imigrasi sama sekali. Gitu aja.
Ya, ini ada tambahan dari Dr. Budi, silakan mengenai rapid test ini, dan juga ada masukan di 10 dan Shenzhen itu ada yang gratis, dan memang ada, kalau di tempat-tempat lain memang ada biayanya ya, tapi silakan Dr. Budi untuk menanggapi. Iya, terima kasih Bu Sinta. Jadi emang yang tadi seperti Bu Sinta bilang, ada tempat-tempat tertentu yang sekarang bisa menyediakan pelayanan gratis untuk rapid test, tapi tetap kendalanya adalah harus ada alasan yang kuat untuk bisa dites, karena memang jumlah masih terbatas dan mereka masih memprioritaskan buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Tapi juga ada tempat-tempat yang bisa memberikan rapid test ini dengan membayar. Karena saya sudah mendengar dari beberapa orang pasien yang kontak saya, ya mereka bayar sekitar $100, agak mahal sih memang, itu $100 sekali tes. Dan mereka tidak nanya, mereka siapa aja yang berani bisa bayar, mereka akan tes gitu. Cuma masalahnya concern saya adalah tentang rapid test ini ada begini. Rapid test itu nggak sama dengan PCR test. PCR test itu adalah tes yang mereka dilakukan oleh hospital-hospital dan institusi-institusi kesehatan tertentu yang lebih besar. PCR test itu ada langsung mendeteksi adanya virus di dalam badan kita. Kalau rapid test itu tidak mendeteksi langsung virus, tapi mendeteksi immune response kita terhadap virus. Artinya apa? Dalam beberapa hari pertama, saat virus sudah masuk ke dalam badan, sekitar mungkin 3-5 hari pertama, itu badan kita belum mengeluarkan respon antibody, belum mengeluarkan respon imun. Jadi, kalau Anda rapid test dalam 3-5 hari pertama setelah terekspos, hasil rapid test Anda akan tetap negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun rapid test Anda positif, rapid test itu tidak spesifik menyatakan Anda terkena COVID-19. Rapid test cuma menyatakan Anda terkena infeksi coronavirus. Sementara coronavirus itu banyak sekali tipenya, dari mulai yang SARS, yang MERS, sampai common cold. Beberapa tipe common cold juga bisa disebabkan oleh coronavirus. Jadi kesimpulan saya adalah melakukan rapid test untuk screening apakah seorang itu bisa tetap bekerja atau enggak, itu useless menurut saya. Yang berguna untuk rapid test adalah untuk menentukan apakah orang yang sakit sudah bisa balik kerja kembali. Itu lebih berguna. Artinya orang ini sudah confirm positif, supaya dia bisa balik kerja lagi, di rapid test. Dilihat dia negatif, aman dia untuk kerja lagi. Gitu, thank you. Terima kasih Dr. Budi, itu membantu sekali ya, karena memang banyak yang bilang, coba kalau misalnya, bisa nggak tuh perusahaan-perusahaan yang ada pekerja Indonesia, dikasih rapid test ya, itu jawabannya bagus sekali. Kalau memang orangnya tidak positif terus harus di rapid test, terus kita harus mengeluarkan biaya yang berapa banyak, mungkin dari agen atau dari employer. Jadi mungkin ini jawaban yang praktikal. Untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan untuk Pak Bambang dan Pak Petra. Ini pertanyaan dari Ibu Lili mengenai agensi. Apakah agensi memiliki asuransi yang mengcover keselamatan dan kesehatan pekerjanya? Silakan mungkin dari Pak Bambang atau Pak Petra, silakan salah satu. Ya, kami punya asuransinya untuk itu namanya Workcom ya. Kita pasti ada karena itu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Mungkin Pak Petra bisa tambahin? Saya sama dengan Pak Bambang, setiap perusahaan agensi kita selalu diwajibkan untuk mempunyai worker compensation, juga ada satu lagi insurance liability juga, itu untuk menjamin keselamatan pekerja ya. Jadi itu memang wajib kita punya. Justru saya selalu, terutama untuk di leader-leader ya, untuk supervisor atau leader-leader pabrik, selalu kita berikan saran untuk menampung setiap aspirasi mereka. Apakah mereka ada keluhan selama ini dari segala macam lah, soal dari salary, dari soal transportasi, dari soal bagaimana di pabriknya itu sendiri, berkaitan dengan mungkin ada rasisme atau lain sebagainya, kita selalu menampung aspirasi mereka sehingga kita bisa tindak lanjuti. Demikian Bu Sinta. Tambahan dari saya, seperti yang Pak Petra bilang, justru beberapa kali karena ada laporan dari pekerja mengenai pekerja yang lain, karena misalnya seperti saya tadi udah bilang, misalnya kok si A ini kayaknya nggak enak badan ya waktu kerja ya, tadi kok lemas gitu segala macam. Itu kita hargain banget, karena mungkin si penderita sendiri nggak ngerasa, karena mereka nggak mau juga, maksudnya kehilangan pekerjaan selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu loh. Nah itu malah sangat kami harapkan gitu, ada laporan-laporan dari teman-teman pekerja yang lain.
atau bahkan karena kami menjalin hubungan yang baik dengan company-company di mana kami menyiapkan service kami, mereka kadang malah dari mereka sendiri, kayak Pak Petra bilang, dari supervisornya yang orang bule atau orang Amerika itu ngomong, maksudnya, pekerjamu yang ini tuh kayaknya aku lihat nggak enak deh, nggak enak badan, gitu. Coba tolong dipantau. Itu langsung kami akan langsung pantau, akan langsung hubungi dia langsung atau hubungin teman-teman sekerjanya. Kurang lebih gitu. Silakan kembali ke Mbak Sinta. Makasih Pak Bambang dan Pak Petra informasinya ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ada pertanyaan dan juga mungkin untuk bapak-bapak para pemimpin agama, dihimbau aja jamaah atau jemaatnya silakan tanya. Nggak usah takut-takut, kita kan saling terbuka. Kita sudah seperti keluarga gitu kalau di Philadelphia. Bagaimana mengencourage warga kita untuk terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi saat sakit, sebab teman di apartemen, big fan, dan pabrik bisa terpapar. Banyakan mereka takut dibully dan dikucilkan. Terima kasih. Kami sudah melakukan upaya untuk memberikan penjelasan dan juga encourage. Tapi dalam hal ini memang untuk menangani masyarakat kita atau jemaat kita lebih melakukan prioritas. Sebab tadi disebutkan tentang dilema antara bekerja. Memang saya ingin ada pertemuan seperti ini karena kami ingin tahu apakah benar-benar jemaat itu yang bekerja itu atas tekanan dari agen atau tempat pekerjaan atau mereka mau sendiri. Jadi ternyata bahwa sebenarnya tidak sepenuhnya karena tekanan dari agen. Jadi jemaat itu sendiri yang mungkin prioritasnya ke finansial, mereka akhirnya memaksakan diri. Sehingga kami prioritas kepada mereka yang rentan. Yang rentan ini yang setiap hari kami pantau. Setiap hari kami ngecek, bahkan hari ini misalnya ada yang mau bekerja, kemarin saya tanya, oh mau bekerja, saya bilang jangan, lebih baik tidak bekerja 2 bulan daripada tidak bekerja selama-lamanya. Karena bagi mereka yang rentan itu tidak ada, itu mau mencegah seperti apapun juga, misalnya masuk ke mobil pun dengan mengatur penumpang yang hanya cuma beberapa pun tidak menjamin. Sebab sebenarnya prakteknya itu kan 6 feet. 6 feet. Sekalipun kita sudah berusaha 6 feet, orang-orang yang sudah terinfeksi, dia pegang pintu dan segala macam, atau tempat duduk yang dia pakai, biar tetap mau dibuat 6 feet, 12 feet pun bisa kena infeksi. Jadi saya mendorong mereka dan saya pantau mereka setiap hari, mereka tidak boleh bekerja. Dan buat saya sendiri, kami sudah berikan jadwal setiap Selasa dan Kamis, kami akan membeli bahan-bahan yang mereka perlukan atau obat-obatan yang mereka butuhkan. Jadi setiap Selasa, Kamis, mereka akan beritahu, oh kami butuh ini, kami butuh buah, dan segala macam. Jadi saya mengimbau ketua komunitas untuk melakukan hal seperti ini, sebab ini sangat penting. Jadi kita buat prioritas, yang rentan, itu yang berumur, yang usianya lanjut, tetapi juga yang punya catatan history, health history-nya. Itu kami sudah punya daftar. Sedangkan yang lain-lain, ya kita tidak terlalu kasih pantauan secara detail, tetapi kita selalu memberikan himbauan. Setiap minggu itu ada himbauan yang masuk ke grup WhatsApp gereja. Jadi untuk gereja sendiri pun itu kita punya grup WhatsApp untuk jemaat dan simpatisan. Itu ada di situ sehingga kami keep informing mereka. Sehingga kalau ada laporan mereka yang bekerja, langsung saya datangin, saya ngomong supaya jangan lakukan itu. Dan ya saya bilang kalau mereka memang ada tekanan dari agen, kita akan bantu, kita akan bela dan kita akan datangi mereka. Lalu sampai saat ini saya nggak tahu ya, tadi baik sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Petra, tapi saya masih mendapatkan laporan dari jemaat kami bahwa di beberapa tempat mereka bekerja itu belum disediakan, tidak disediakan atau tidak dipedulikan untuk memberikan hand sanitizer dan segala macam. Padahal itu sesuatu yang sudah diinstruksikan oleh City. Jadi saya bilang, oke, laporkan ke kami siapa saja. Kalau mereka tidak berani untuk maju, kami akan maju untuk memberitahukan kepada para tempat pekerjaan itu atau kita akan kontak City. Itu aja dari saya. Jadi kami akan terus melakukan interaksi dan komunikasi. Terima kasih, Bu Sinta. Apakah benar jika ada yang mendapatkan telepon dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19 mau mencari pekerjaan, orang tersebut akan ditolak karena takut menularkan lagi?
Ini yang didengar oleh Ibu Eka dan juga didengar oleh Dr. Budi. Apakah itu betul? Kalau ada yang nelpon misalnya minta kerja dan kita tahu bahwa dia terpapar COVID dan dia menyatakan sudah sembuh, ini peraturan dari kami agensi dan juga dari pabrik di mana dia akan bekerja, bahwa orang ini harus menyertakan surat keterangan bahwa dia bebas dari COVID. Itu harus. Jadi kalau nggak ada surat keterangan itu, maaf kami nggak bisa terima dia untuk bekerja karena kita nggak pernah tahu apakah benar sudah bebas dari COVID. Dan misalnya saya untuk contohnya dari agensi kami, event yang kena dan akhirnya menyatakan sembuh itu akan selalu informasikan ke kami gitu kan. Ini saya sudah sehatan nih, saya udah agak baikan, gimana saya bisa bekerja nggak? Kami dari pihak agensi pertama meminta surat keterangan itu mungkin dari rapid test atau dari tes dari dokternya gitu. Dan yang kedua, untuk langkah aman ya kami akan tetap suruh stay home dulu selama berapa hari sampai dia mendapat. Pokoknya intinya yang terutama harus membawa surat keterangan dari rumah sakit atau dokter bahwa dia benar-benar sudah bebas dari COVID-19 itu. Gitu. Mungkin Pak Petra mau tambahin? Ya, memang nomor satu yang kita perlukan adalah surat keterangan bebas dari COVID-19. Juga kedua untuk istirahat sesuai dengan anjuran pemerintah itu kan masa karantin 14 hari ya. Tapi kalau sudah punya surat itu ya otomatis mereka bebas untuk bekerja lagi. Ya. Ya, jadi surat keterangannya harus surat keterangan dari dokter atau rapid test. Jadi bukan surat keterangan dari Sinta tuh nggak berlaku gitu kan. Orang kan kadang mikir, oh mungkin surat dari pastor saya bisa. Ya kan, we have to use common sense gitu loh. Bener nggak? Bener ya Pak Petra ya? Kadang-kadang, honestly, teman-teman kita di Philadelphia tuh kadang-kadang ini, oh kan Pak Aldo udah bilang saya udah sehat loh. Emangnya Pak Aldo dokter gitu. Kalau misalnya Pak Budi yang ngomong gitu, Dokter Budi yang ngomong ya tentunya kita bisa buktikan itu dia udah sehat secara medis gitu kan. Ya bukan gini, secara medis gitu. Oke, makasih informasi. Dan biasanya Bu, kalau kita sudah ada yang tersuspek COVID-19 seperti gejala-gejala itu, biasanya orang-orang yang berdekatan dengan mereka pada saat berangkat kerja ataupun pulang, itu langsung kita singkirkan semua juga. Betul. Jadi kita juga menganjurkan mereka untuk karantin. Ya repotnya Bu, mereka ini kadang-kadang, kita karantin misalkan dalam satu big van itu 7 orang, 8 orang. Ada 1 orang terkena gejala COVID-19 kan, batuk-batuk, panas. Yang temannya yang 6 orang ini kan otomatis kita stay home kan sementara Bu. Nah yang repotnya ini 6 orang ini bisa lompat ke agensi lain. Sehingga mereka istilahnya kayak belok arah gitu loh Bu. Supaya mereka bisa tetap bekerja. Ini yang kita nggak bisa bendung. Memang idealnya kita memang perlu surat keterangan dari dokter dan perlu hasil tes negatif untuk menentukan bahwa kita sudah sembuh. Itu idealnya. Tapi secara prakteknya itu nggak gampang buat ngedapetin itu. Karena yang pertama, yang seperti saya bilang tadi, jumlah tes itu terbatas. Jadi ada beberapa pasien saya yang waktu mereka kena gejala COVID, tapi ringan gejalanya, jadi bisa tinggal di rumah. Mereka tidak eligible untuk rapid test. Untuk tes segala macam COVID test itu mereka tidak dikasih sama dokternya atau sama health center, saya nggak tahu, tapi mereka cuma disuruh tinggal di rumah 14 hari karantina mandiri, isolasi diri. Sesudah 14 hari sembuh, saat mereka mau balik kerja dan mereka minta dites atau minta surat keterangan dari dokternya bilang nggak usah, Anda sudah sembuh, katanya gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang seperti ini, karena menurut CDC sendiri, pedoman dari guidance dari CDC sekarang ada 2. Yang pertama adalah yang ideal. Jadi sesudah Anda sembuh, Anda harus dites lagi 2 kali. Tes pertama negatif, dites lagi 24 jam kemudian negatif, baru Anda dinyatakan sembuh. Tapi CDC juga kemudian bilang bahwa dengan keterbatasan tes yang ada, kita bisa melakukan guidance yang kedua. Cara kedua adalah dengan minimal 7 hari, sudah sakit 7 hari. Dan yang kedua, ini harus dilakukan, dua-duanya kriteria harus dipenuhi. Yang kedua adalah semua gejala sudah membaik dan tanpa demam
minimal 72 jam tanpa minum obat. Jadi bukan berarti, oh saya nggak ada demam dok 3 hari, tapi saya minum Tylenol tiap hari. Ya nggak, itu nggak doesn't count. Gitu. Jadi tanpa obat, selama 72 jam tidak ada demam, dan gejala-gejala lain sudah membaik. Bukan berarti hilang, karena batuk itu bisa satu bulan, batuk itu ada terus gitu loh. Nah ini sudah dinyatakan sembuh gitu loh. Kendalanya yang adalah sekarang bagaimana kita juga bisa objektif mempercayai keterangan dari pasien bahwa ini sudah selesai gitu. Itu yang cuma saya lemparkan aja buat jadi pertimbangan begitu. Thank you. Pertanyaan dari Pak Sarif ini, kalau ada yang stay home, ada kompensasinya nggak dari agen atau perusahaan? Kami sekali lagi ngelihat situasinya, situasi si pekerja ini sendiri, tapi secara umum kami nggak kasih kompensasi, karena kejadian ini, pandemi ini adalah sesuatu yang di luar kontrol kami, gitu loh. Even di luar kontrol pemerintah, nggak ada yang tahu bahwa akan terjadi ini. Jadi sejujurnya juga secara bisnis, secara finansial, kami nggak mendapat profit atau keuntungan seperti sebelumnya, gitu loh. Karena semuanya kami harus cut, kami harus tambah pengeluaran untuk menjamin keselamatan kerja. Di samping pihak kami harus mengurangi jumlah pekerja yang tentunya mengurangi istilahnya cash flow kami gitu istilahnya. Tapi saya bersyukur sekali, dan kami dari saya dan Pak Petra mewakili agensi kami bersyukur sekali ada beberapa teman-teman juga hamba-hamba Tuhan, ada gereja yang seperti Pak Lukas setiap Senin dan Kamis ya. Senin Kamis itu ada bantuan sembako dan segala macam. Itu nanti mungkin Pak Lukas bisa informasikan. Jadi untuk mereka-mereka yang harus stay home, itu bisa SMS, bisa ke Pak Lukas, atau mungkin ke gereja-gereja lain, Pak Kilat, Pak Beni, Pak Teni, Pak Aldo. Banyak sekali. Community leader juga bisa ngomong ke Mbak Sinta untuk dibantu, gitu istilahnya. Saya dari agensi kami secara financial juga membantu donasi kepada pihak gereja ataupun pihak-pihak masyarakat yang mengadakan aktivitas bantuan sosial ini. Jadi itu bentuk kompensasi kami. Tapi kalau untuk memberi kompensasi kepada setiap pekerja, maaf kami nggak bisa saat ini gitu loh. Tapi sekali lagi kami lihat kondisinya, kalau memang benar-benar parah sampai harus masuk rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, di ICU, kami akan mengadakan pendekatan dengan keluarga yang terutama, akan komunikasi dengan keluarganya apa yang dibutuhkan. Terus ya itulah itu kategorinya pada saat ini. Pak Petra, monggo kalau mau ditambah. Ya, kita kalau untuk bantuan kita lihat case by case ya biasanya ya. Kalau memang itu istilahnya perlu sekali ya, kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang dan tidak bisa menyenangkan kebutuhan mereka secara total. Jadi sifatnya hanya bantuan saja, itu pun kita case by case. Iya, seperti itu. Para agensi dan para leader, apakah Anda memberikan servis antar jemput untuk ke tempat tes? Karena warga Indo biasanya takut untuk pergi ke tempat sendirian. So far sih Bu, saya udah bantu 12 orang untuk tes. Tapi jujur case by case, kalau kelihatannya simptomnya sudah sangat parah, maaf kami orderin Uber, karena pemimpin kami bilang jangan sampai kontak terlalu dekat. Tapi kalau yang simptomnya belum terlalu parah, masih presumptif, ya sedapat mungkin kita antar, tapi selalu kita monitor gitu. Jadi so far itu begitu. Terima kasih Pak Beni. Kita dengar, benar nggak? Apakah betul ini ada teman-teman yang mau eksodus dari New York atau dari manapun juga tahu-tahu mau pindah ke Philadelphia karena ada pekerjaan di Philadelphia. Nah, berarti kan para agen harus siap nih. Pak Lukas bilang boleh nggak sharing sedikit? Jadi saya memang mendapat beberapa telepon dan juga WhatsApp maupun SMS pertanyaan-pertanyaan untuk minta tolong dari warga Indonesia di state lain untuk bisa pindah ke Philadelphia. Dan mereka minta tolong untuk info carikan kamar, carikan juga info pekerjaan, dan sebagainya. Nah, sementara sebelumnya saya selalu coba membantu, bukan hanya yang di Amerika ya, tapi juga warga Indonesia yang
masih di Indonesia, tapi mereka sudah punya visa, mereka mau merantau ke Amerika. Nah, tapi kali ini saya sudah mencoba mencegah dulu. Saya sedikit menginformasikan bahwa kondisi warga Indonesia sendiri di Philadelphia sedang bergulat menghadapi COVID penularannya ini. Sementara juga untuk traveling, misalnya jujur dari California cukup banyak yang juga mau pindah ke Philadelphia. Saya bilangin bahwa kalau kalian naik pesawat 5 jam, di pesawat itu pun juga walaupun pakai masker, masih ada kemungkinan untuk bisa tertular. Karena dengan situasi udara yang stabil terus dalam waktu yang lama. Dan itu membuat mereka akhirnya juga berpikir. Jadi saya sengaja terus terang mencegah dan membendung dulu. Sampai saya bilang tunggu dulu. Mungkin nanti let's see Juni, Juli setelah reda Philadelphia, kalau kalian mau masuk ke sini ya nanti kita akan bantuin itu. Nah, memang sekali lagi itu yang saya upayakan, tapi selebihnya kita nggak bisa mencegah karena jujur dari New York saja itu juga sudah ada sebuah opini dari warga Indonesia di New York, kalau mereka sampai terpapar, mereka kalau mau tes itu lebih baik di Philadelphia daripada mereka tes di New York. Karena bagi mereka sendiri, ini rumor di antara mereka, komunitas Indonesia yang di New York, kalau mereka mau tes ke rumah sakit hospital yang di New York, mereka justru nanti cari penyakit, kasarannya begitu. Lebih baik mereka pakai Uber untuk ke Philadelphia. Nah, itu sudah terbangun sebuah rumor seperti itu, bahkan beberapa jemaat kami yang di cabang kami di New York, Pastor Yongki, juga menyampaikan hal yang serupa. Padahal saya berkata bahwa perjalanan sekian lama justru akan membahayakan driver daripada Uber-nya sendiri juga, dan sebagainya. Jadi saya mencoba melakukan pencegahan dulu, karena itu cukup membahayakan. Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin ya, kalau misalnya ada pekerja yang sampai terkena COVID dan kemudian meninggal, apakah bisa mendapatkan klaim asuransi dari agensi? Seberapa jauh cover asuransi agensi bagi para pekerja pabrik ini terkait COVID-19 ini? Sejujurnya, sorry sebelumnya, itu adalah confidential dari agensi kami. Saya nggak tahu dari agensi lain, tapi yang pasti kami punya asuransi itu. Dan puji syukur sampai saat ini belum ada, dan saya doakan supaya tidak ada dari pekerja kami yang sampai meninggal. Tapi misalnya pun amit-amit terjadi, itu ada langkah konfidensial yang akan kami jalankan pasti. Gitu. Sekali lagi, saya bukan mewakili semua agen di Philadelphia, tapi dari agensi kami itu yang kami lakukan. Itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Oki, dan mungkin Pak Konjen kalau ada tambahan lain, mungkin ada pertanyaan mungkin dari KJRI kepada community leaders. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke Pak Bambang dan Pak Petra, itu terkait mengenai agen kita. Kalau boleh tahu Pak, jika sekiranya ini bukan sesuatu yang rahasia, itu berapa jumlah agensi kita? Jadi agensi kita yang ada di Philadelphia. Dan sejauh ini, apakah ada asosiasinya itu? Yang beranggotakan para agensi-agensi ini. Dan antar agensi itu, apakah ada sarana komunikasinya seperti melalui WA Group atau gimana? Untuk menjawab pertanyaan Pak Konjen tadi mengenai jumlah agensi, jujur secara pasti angkanya saya nggak tahu. Jumlah agensi di Philadelphia yang pasti rasanya sih lebih dari 5 ya pastinya. Kayaknya lebih dari 5. Dan kayak Pak Lukas tadi juga sampaikan, ada juga yang sub-agent. Jadi lumayan banyak lah istilahnya. Karena pekerja Indonesia di Philadelphia juga cukup banyak. Terus kalau dari kami, agensi kami sendiri, kalau dalam situasi normal sebelum ini, kurang lebih antara 200 sampai 400 pekerja dalam kondisi normal ya, bukan sekarang ini. Kalau dalam kondisi sekarang ini menurun banyak, jadi sekitar 200-an, 250 lah, sekitar segitu. Atau bahkan lebih kecil dari itu. Karena juga perkembangan ini memberi impact buat pabrik-pabrik yang lain. Karena kebanyakan dari mereka juga pabrik-pabrik di mana kami kerjasama, itu mereka menunggu kiriman. Misalnya kiriman material dari state lain.
Dan ini di state lain juga ada pembatasan kerja dan segala macam. Jadi jumlah material yang datang ke pabrik akan lebih berkurang, mengakibatkan pekerja juga berkurang gitu loh, dikurangi. Which is dalam hal ini saya bersyukur juga, kami bersyukur karena dengan begitu social distancing bisa lebih dijalankan di dalam pekerja kami. Terus mengenai masalah asosiasi, belum ada asosiasi resmi agency di Philadelphia, itu belum ada. Saya ngerti karena pertimbangannya kita bukan non-profit organization, tapi kita ini profit organization, bisnis. Jadi ada beberapa policy yang masing-masing agency terapkan gitu loh. Dan kami saling menghargai satu sama yang lain. Kami nggak bisa juga istilahnya saling menuding, nggak juga, karena hubungan kami saat ini antara agensi berjalan dengan baik. Dan untuk menjawab pertanyaan ketiga, apakah ada komunikasi? Ya, ada komunikasi walaupun tidak secara frequently, nggak sering gitu. Cuman pasti ada lah istilahnya. Kami ada database juga agensi-agensi. Misalnya kami mendengar rumor nih, mendengar gosip ada sesuatu yang terjadi di pabrik A, pabrik agensi lain. Kami akan berusaha untuk menghubungi agensi itu dan menanyakan gitu, benar nggak rumornya kayak gini gitu loh. Dan so far komunikasi kami berjalan dengan baik. Tapi dalam bentuk kayak WA group atau apa, enggak. Karena saya juga tahu, kami jalani bisnis ini udah cukup lama, dan teman-teman agensi yang lain juga tahu bahwa ada sesuatu juga yang bukan masalah keselamatan ya, tapi ada policy juga yang mereka harus jaga gitu, supaya untuk kepentingan agensi masing-masing gitulah contohnya. Terus mengenai masker yang kami bagikan ke teman-teman pekerja, itu seperti yang Pak Budi bilang tadi, Pak Dr. Budi bilang itu yang surgical masker yang warna biru itu, jadi bukan yang kain. Tapi kami juga siapin sendiri saat ini. Tim kami jadi lagi waktu stay at home ini mereka jahit masker juga diperuntukkan khusus untuk pekerja-pekerja kami ngikutin caranya dari YouTube supaya ini benar-benar istilahnya tetap nyaman dipakai tapi aman gitu loh. Karena seluruh pabrik yang bekerja sama dengan kami, mereka sudah mengharuskan pakai masker. Mau di mobil, turun, di dalam ruangan pabrik, semuanya harus pakai masker, sampai mereka mengatur lunchroom, ruang istirahat itu, nggak boleh satu meja ada lebih dari 2 orang, atau ya semacam itulah, mereka menjaga sekali. Terus, apa lagi pertanyaannya? Oh ya, saya ada tambahan sedikit, kalau untuk pemuka-pemuka agama juga untuk konjen, juga untuk community leader yang ada di sini, tadi udah dibahas mengenai laporan-laporan. Kami berharap banget, terutama dari agensi kami, kalau memang ada laporan bahwa ada pelanggaran dilakukan oleh salah satu sopir kami atau pegawai kami, tolong segera dilaporkan ke kami dulu, gitu loh. Atau ke pemuka agama atau ke community leader, untuk nanti community leader dan pemuka agama bisa melaporkan ke kami. Saya rasa kayak Bu Sinta udah tahu nomor telepon saya, beberapa pendeta tahu nomor telepon saya, itu bisa kontak ke kami supaya kami selidikin dulu kebenarannya. Bener nggak kejadiannya kayak gitu, misalnya gitu. Amit-amit lah, saya nggak mengharapkan, karena selama ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tetap bisnis berjalan, tapi juga keselamatan dan kesehatan itu terutama. Itu aja, Mbak Sinta, Pak Konjen. Ya, kalau misalnya ada pekerja yang bisa pakai mobil sendiri untuk berangkat kerja, itu diperbolehkan nggak dari agen? Boleh banget. Malah saat-saat ini kami anjurkan gitu kan. Dan untuk dari agensi kami, kalau misalnya ada pekerja yang bawa mobil sendiri, kami kasih kompensasi ke bensin dan tol, kalau emang harus lewat jalan tol. Gitu. Oke. Jadi mungkin mereka juga bisa, dalam satu mobil itu bisa 2 orang atau 3, karena di belakang bisa duduk pisah gitu kan, mungkin lebih baik juga kali ya? Iya. Maksimum 3 orang mungkin ya. Untuk kalau mobil sedan gitu, mobil kecil 3 orang. Karena kami tetap pokoknya harus jaga keamanannya, tetap harus pakai masker dan segala macam. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau memang ada yang mau disampaikan lagi, nanti bisa bisa disampaikan langsung ke Pak Oki, atau saya juga bisa bantu untuk menyampaikannya. Terima kasih teman-teman semua. Pak Oki, silakan boleh ditutup. Ya, terima kasih banyak Bu Sinta. Terima kasih semua para narasumber, para community leaders, para pemuka agama, dan para narasumber. Terima kasih juga Pak Bambang dan Pak Petra sudah meluangkan waktunya. Demikian Pak video conference kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semuanya lagi, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, nggih. Kami izin. Matur nuwun, Pak. Ya, Sami-sami. thank you Pak. Pak. Selamat beraktivitas yang lain.